Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita bersuka cita kembali pada kesempatan ini atas kasih anugerahnya yang melimpah atas kita. Kita kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Doa saya kita tetap sehat, kita tetap kuat, dan kita terus bersyukur karena kita tidak pernah rugi untuk belajar firman Tuhan. Justru Tuhan selalu memberikan keuntungan-keuntungan, justru Tuhan selalu memberikan berkat-Nya yang berlimpah pada saat kita mau tunduk, pada saat kita mau merendahkan hati belajar kebenaran firman Tuhan. Oh, itu satu hal yang begitu luar biasa. Kita akan diperkaya, kita akan diperkuat, kita akan memiliki kekuatan rohani yang begitu luar biasa pada waktu kita merendahkan hati untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekali untuk belajar firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Sebelum kita lebih lanjut memeriksa atau mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, merenungkannya, mari kita berdoa biarlah Tuhan memimpin dan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kami mempelajari firman Tuhan pada kesempatan ini. Tolonglah kami untuk kami bisa bersama-sama belajar, kami diperkaya, dan kami semakin maju di dalam Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita akan bersama-sama belajar pada kesempatan ini tentang panggilan Tuhan kepada Abraham. Saya tidak perlu membaca teks firman Tuhan ini dari ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Saya mengajak jemaat Tuhan sekalian, mari bukalah Alkitab, bacalah teks firman Tuhan ini, berdoalah kepada Tuhan, mintalah roh Tuhan, Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membaca, merenungkannya, sehingga kita memahami dan kita mendapatkan berkat-berkat yang begitu luar biasa dari Tuhan, dan kita semakin kuat, semakin maju dalam Tuhan. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, hal yang pertama yang akan kita dapatkan Bapak Ibu sekalian adalah kita melihat tentang kasih Allah. Mengapa kasih Allah? Jelas sekali. Kalau kita melihat bagian ini tentang Allah memanggil Abraham, coba kita renungkan. Apakah Allah memanggil Abraham karena Abraham pintar? Apakah Allah memanggil Abraham karena dia punya kualitas-kualitas tertentu sehingga dia layak untuk dipanggil oleh Tuhan? Coba kita renungkan, apakah Tuhan memanggil Abraham karena dia adalah orang yang punya otak brilian? Tidak. Tuhan memanggil seseorang bukan karena kualitas tertentu. Harus dipahami. Jadi orang-orang yang merasa diri pandai, jangan menjadi sombong. Tuhan justru memanggil seseorang karena orang itu orang berdosa. Orang berdosa membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Orang berdosa membutuhkan kasih Tuhan. Orang berdosa membutuhkan jamahan Tuhan. Ya, coba bandingkan panggilan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya selalu merenungkan, Tuhan tidak memanggil saya. Tuhan memanggil saya bukan karena saya pintar, saya bodoh. Tuhan memanggil saya bukan karena saya punya kualitas tertentu. Tuhan panggil saya karena saya orang berdosa. Saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya membutuhkan kuat kuasa dari Tuhan. Jadi kita harus punya kesadaran itu terus menerus. Sehingga kita sadar semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kasih sayang Tuhan. Pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Itu hal yang pertama yang kita dapatkan dari teks firman Tuhan ini.
Lalu selanjutnya kalau kita melihat bagian ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tentang panggilan Tuhan kepada Abraham. Jelas sekali dari bagian firman Tuhan, Abraham menerima panggilan 2 kali. Yang pertama waktu dia masih berada di Ur Kasdim, dan yang kedua pada waktu dia ada di Haran. Ini terlihat dari Kejadian pasal 12 ayat 1. Pergilah dari negerimu, firman Tuhan katakan. Ini tidak mungkin terjadi di Haran, karena pada waktu itu dia telah meninggalkan Ur Kasdim. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat dalam panggilan Allah kepada Abraham itu ada perintah. Yang pertama, panggilan Tuhan kepada Abraham itu ada perintah. Abraham harus meninggalkan negeri. Abraham harus meninggalkan sanak saudara. Abraham harus meninggalkan rumah bapa. Abraham harus pergi ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Tidak diberitahukan sebelumnya kepada Tuhan tentang Kanaan. Tidak. Nanti berikutnya Tuhan akan memberitahukan tentang Kanaan itu. Tapi sebelumnya Tuhan tidak memberitahukan sama sekali di mana dia harus pergi, kemana dia harus pergi. Tidak ada. Itu adalah betul-betul ujian iman. Kemudian yang kedua, panggilan Tuhan kepada Abraham itu, yang pertama tadi itu mengandung perintah, yang kedua itu mengandung janji. Ya, yang kedua mengandung janji. Apa janjinya? Janji Tuhan itu keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Janji Tuhan kepada Abraham, Abraham akan diberkati. Janji Tuhan kepada Abraham, namanya dijadikan masyhur. Janji Tuhan kepada Abraham, Abraham akan menjadi berkat. Janji Tuhan kepada Abraham, yang memberkati Abraham akan diberkati Tuhan. Dan sebaliknya, luar biasa. Kemudian semua bangsa akan diberkati melalui Abraham. Jadi panggilan Allah kepada Abraham mengandung perintah dan mengandung janji. Nah, Tuhan memberi perintah, tetapi Tuhan juga memberi janji. Ini luar biasa ya Tuhan. Jadi kalau kita mendapat perintah dari Tuhan, pasti ada janji yang menyertai perintah itu. Kalau kita melihat salah satu contoh adalah Matius 28 ayat 19 yang sangat populer, yang sudah kita ketahui tentunya. Ya, Yesus memberi perintah supaya kita menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan di dalam ayat 20b-nya dia memberikan janji penyertaan. Jadi ini satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Pada waktu kita melakukan satu perintah Tuhan, kalau kita hanya mengarahkan mata kita kepada perintah itu sangat terasa berat. Sangat terasa berat. Tetapi kalau kita juga mengarahkan mata kita kepada janji Tuhan, nah itu sesuatu yang sangat meringankan kita tentunya. Daripada waktu kita melayani pekerjaan Tuhan, mari kita ingat janji Tuhan. Rasul Paulus pernah berbicara kepada jemaat yang ia layani di Korintus. Karena itu saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi tidak sia-sia. Bukankah pada waktu kita mengingat janji Tuhan seperti itu akan memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada kita untuk kita terus maju melayani pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kita melihat betapa luar biasanya hikmat Tuhan.
Tuhan tidak sekedar memberi perintah, enggak, tapi dia memberi janji. Kenapa? Karena dia tahu siapa kita. Dia tahu kita penuh kelemahan. Sehingga janji Tuhan, pada waktu kita melakukan perintah Tuhan, janji Tuhan itu akan meneguhkan kita untuk kita terus maju. Ada pengharapan. Kita terus maju. Tidak sia-sia. Kita terus maju. Tuhan akan memberi berkat. Kita akan terus maju. Tuhan menopang. Tuhan memberi kekuatan. Dan seterusnya. Sekarang kita melihat jemaat yang Tuhan Yesus kasih, sikap Abraham. Dari ayat 4 sampai ayat yang kelima dalam bagian firman Tuhan ini. Abraham taat pada panggilan itu. Nah, kita melihat di sini, sekali lagi kita melihat panggilan Tuhan itu mengandung perintah yang berat dan janji yang sepertinya tidak masuk akal. Tapi Abraham mentaati panggilan itu. Mengapa? Karena dia beriman kepada Tuhan yang memberi perintah dan janji. Dia taat. Nah, jadi kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, ada macam-macam panggilan dalam firman Tuhan. Ada macam-macam ya. Panggilan untuk percaya dan ikut Tuhan Yesus. Panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Panggilan untuk melayani Tuhan. Panggilan untuk memberitakan Injil. Panggilan untuk membuang dosa. Panggilan untuk berdoa. Panggilan untuk belajar firman Tuhan. Oh, begitu luar biasa. Banyak sekali panggilan Tuhan yang Tuhan paparkan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Pertanyaannya untuk kita, maukah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya taat seperti Abraham? Panggilan Tuhan teramat berat. Dan janji Tuhan memang Tuhan berikan kepada kita. Dia janjikan. Namun terkadang janji Tuhan itu tidak masuk akal. Tapi dia berikan. Dia genapi janji itu. Tapi Abraham taat. Mari kita belajar taat. Tuhan, selama ini saya tidak taat. Selama ini saya asal-asalan. Selama ini Tuhan panggil saya untuk saya membuang dosa, tapi saya bertahan terhadap dosa ini. Tuhan sudah panggil saya untuk menjadi seorang pendoa syafaat, tapi saya mengeraskan hati saya. Tuhan sudah panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, tapi saya selalu keraskan hati. Saya selalu berpikir, apa yang didapatkan hamba Tuhan? Padahal Tuhan sudah panggil saya. Ada di antara jemaat Tuhan yang merasakan panggilan Tuhan. Tuhan memanggil apa? Menjadi apa? Apa yang harus Bapak, Ibu, dan Saudara kerjakan, lakukan? Apakah kita masih mengeraskan hati? Mari kita taat seperti Abraham. Kemudian jemaat yang Tuhan kasih, mari kita belajar bagian firman Tuhan ini. Kalau kita membaca di ayat 6 sampai ayatnya yang ke-20, ini kita lihat ya, pada waktu Abraham dia mentaati akan panggilan Tuhan, maka dia mengalami kesukaran-kesukaran yang amat besar. Nah, di sini kita perlu melihat akan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berhati-hati terhadap ajaran yang mengatakan bahwa kalau kita
ikut Tuhan, kita percaya kepada Yesus, kita taat kepadanya, maka hidup kita akan lancar dan Tuhan akan membereskan segala problem kita. Hidup kita akan mulus, akan lurus terus. Tidak ada problem, tidak ada masalah. Benarkah? Ajaran siapa itu? Apakah ajaran itu memiliki kebenaran seperti yang Alkitab ajarkan? Ada ajaran yang seperti itu. Kalau percaya kepada Tuhan, maka perjalanan hidupmu akan lancar, mulus, dan seterusnya. Itu ajaran yang salah. Salah. Mari kita melihat bacaan firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita Abraham ikut Tuhan. Abraham taat kepada Tuhan. Tapi justru dia mengalami banyak kesukaran. Ya. Dia mengalami banyak kesukaran. Pada waktu dia mau taat, pada waktu dia mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, justru kesukaran. Mari kita melihat satu persatu bagian firman Tuhan ini. Kita melihat kesukaran Abraham. Penderitaan Abraham yang harus ia alami dalam mengikut Tuhan yang ia percayai. Di dalam ayat yang ke-6, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Yang pertama yang dialami oleh Abraham, orang-orang Kanaan tinggal di sana. Ya, dalam ayat yang ke-7 Tuhan menjanjikan tanah itu bagi keturunan Abraham. Tetapi ternyata tanah itu tidak kosong. Kalau kosong enak sekali ya. Tinggal mengurus tanah itu tidak ada persoalan sedikit pun dah. Tapi rupanya ada penduduknya. Yang jelas, kalau kita melihat bagian ini, tidak serta-merta penduduk yang tinggal di sana lalu memberikan kepada Abraham, nih untukmu, biarlah kamu kelola tanah ini dan seterusnya. Tidak seperti itu pastinya. Jadi kesukaran yang pertama yang dialami oleh Abraham adalah Abraham melihat ada orang-orang Kanaan tinggal di sana. Lalu ayat 6 sampai ayat yang ke-9, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, Abraham terus berpindah-pindah dari satu ke tempat yang lain. Bukankah itu satu kesukaran? Satu kesukaran. Tidak mungkin dia berpindah-pindah tanpa alasan. Pasti ada alasan yang jelas sehingga dia harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu sangat merepotkan, bukan? Sangat merepotkan. Lalu ayat yang ke-10, ada kelaparan yang hebat. Kalau kita perhatikan bagian ini, ayat yang ke-10, ketika kelaparan timbul di negeri itu. Ini bukan saja satu penderitaan secara jasmani, tetapi lebih hebat lagi. Hal ini bisa menggoyahkan iman Abraham. Ia bisa saja berpikir, mengapa Tuhan memberikan negeri atau tanah yang jelek seperti ini? Maka kelaparan itu membuat Abraham pindah ke Mesir. Ini kesusahannya, kesulitannya sangat berat. Abraham harus alami. Kemudian selanjutnya kita melihat ayatnya yang
11 sampai ayatnya yang ke-12. Apa yang dialami oleh Abraham? Abraham mengalami bahaya, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dari orang-orang Mesir. Jadi kemungkinan Abraham tahu tentang kebiasaan orang-orang Mesir, di mana kalau mereka melihat perempuan yang cantik, yang sudah bersuami meskipun, mereka membunuh suaminya dan mengambil perempuannya. Oh, ini jelas merupakan bahaya yang besar bagi Abraham dan juga bagi istrinya. Jadi kita melihat ya, rentetan kesukaran demi kesukaran yang dialami oleh Abraham pada waktu dia mengiyakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ini perlu kita renungkan. Seringkali kita mau mengiyakan panggilan Tuhan karena kita dikuasai oleh materialisme. Kita dikuasai oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Kita mau uang, kita mau harta. Karena dia raja di atas segala raja, tak mungkin ada kesukaran. Apa saja yang aku minta pasti diberikannya. Hati-hati ya. Jadi kita tidak memegang ajaran teologi kemakmuran. Tidak. Kita mempelajari firman Tuhan. Kita melihat pada waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau taat, maka Tuhan menguji ketaatan kita. Dengan berbagai problem, berbagai penderitaan, berbagai kesukaran. Jadi jangan pernah berharap ikut Tuhan selalu mulus perjalanan hidupmu. Tidak mungkin. Tuhan terus menguji imanmu. Tuhan terus memakai penderitaan. Tuhan terus akan memakai kesukaran. Apakah Bapak Ibu tetap bertahan di dalam Tuhan? Apakah Bapak Ibu tetap sungguh-sungguh akan panggilan itu? Terima kasih, Engkau memanggil aku, Engkau membawa aku dari lubang gelap kepada terang yang ajaib, sehingga aku dibebaskan dari kuasa dosa, dan aku hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan kalau saat ini aku mengalami penderitaan, biarlah aku tetap kuat di dalam Tuhan. Sekarang kita melihat jemaat yang Tuhan Yesus kasih, tindakan Abraham dalam kesukaran. Nah, ini penting. Tindakan Abraham dalam kesukaran. Kita melihat ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Luar biasa. Jadi yang pertama kita melihat tindakan Abraham pada waktu dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesulitan, dia mengalami hal-hal yang pahit dalam hidupnya, di dalam meresponi akan panggilan Tuhan, dia mendirikan mezbah Tuhan. Coba kita perhatikan ya, pada waktu Abraham tiba, ia tidak membuat rumah untuk dirinya sendiri, enggak. Kita melihat ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Hal yang sama juga kalau kita perhatikan ya, yang dibuat oleh Salomo. Salomo dia mendirikan dulu bait Allah. Kita membaca dalam satu raja-raja itu. Baru setelah itu ia mendirikan istana bagi dirinya sendiri. Dalam satu raja-raja pasal 7. Jadi dia mengutamakan Tuhan dari dirinya sendiri.
Luar biasa. Abraham, dia tidak pusing dengan tempat tinggalnya. Dia tidak pusing dengan bagaimana dia membuat sebuah pondok di mana dia bisa tidur dengan lelap, dengan nyenyak, dengan santai, tinggal menikmati janji-janji Tuhan. Enggak. Tapi dia membuat sebuah mezbah di mana dengan mezbah itu dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan mezbah itu dia sungguh-sungguh bersyukur akan kasih dan kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita mengutamakan Tuhan? Ya. Kalau dalam konteks kita sedang bergumul tentang gereja kita ya, kita sedang bergumul tentang pembangunan gereja kita. Nah, pada waktu kita merasakan penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan yang begitu luar biasa, tapi kita seringkali lupakan pembangunan rumah Tuhan. Ini penting ya, saya mengajak kita sekalian jemaat Tuhan, mari kita sama-sama ya, meskipun dalam situasi pandemi COVID-19, kita tetap terus doakan rumah Tuhan yang kita sedang gumuli. Kita terus dengan semangat, kita terus dengan kekuatan dari Tuhan. Apa yang bisa Bapak Ibu berikan untuk pembangunan rumah Tuhan itu, mari kita wujudkan itu. Tuhan terima kasih. Seperti Abraham, dia membuat mezbah. Seperti Salomo, dia membangun bait Allah terlebih dahulu. Bukan rumahnya, nanti istananya itu belakangan. Tapi dia membuat tuh bait suci, bait Allah yang begitu megah. Dia buat nanti istananya nomor 2 dan seterusnya. Mari kita utamakan Tuhan. Selanjutnya kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, dia membuat mezbah untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, meskipun berada di tengah-tengah orang-orang kafir, meskipun berada di tengah orang-orang yang tidak kenal Yahweh, orang-orang yang menyembah berhala. Tapi Abraham mau mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia menyembah, dia memuji Allah yang hidup di tengah-tengah kekafiran, di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah, di tengah-tengah orang yang menyembah berhala. Abraham membuat mezbah bagi Tuhan. Ini sangat mungkin sekali menyebabkan Abraham dimusuhi sehingga ia harus terus-terus berpindah-pindah. Tapi luar biasa, Abraham punya keberanian yang luar biasa. Mari kita belajar memiliki keberanian seperti Abraham. Mari kita belajar, beranikah kita mengakui Kristus di depan orang-orang yang beragama lain. Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di depan orang-orang yang menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita belajar. Kemudian dari ayat 11 sampai ayat yang ke-13 kita melihat di sini bahwa Abraham, karena dia mengalami ketakutan berhadapan dengan orang-orang Mesir yang akan mengambil istrinya, maka dia berbuat dosa. Kalau kita melihat di sini, Abraham dia mengambil satu keputusan yang menurut saya keliru. Kenapa? Karena dia rela mengorbankan Sarai demi keselamatan dirinya sendiri. Ya, sehingga dia mencoba mengelabui meskipun memang apa yang dikatakan oleh Abraham bahwa dia saudara dari Sarai memang ada benarnya. Tetapi kalau kita melihat ya apa yang
Abraham lakukan itu memiliki nilai-nilai yang salah sebenarnya. Karena dia mau mengorbankan Sarai demi keselamatan diri sendiri. Egonya sangat tinggi. Ini adalah tindakan beriman, tindakan yang tidak beriman, maksud saya, dan hanya dilandasi oleh rasa takut. Tindakan Abraham yang tidak beriman, ya sehingga dia menggunakan kebijakan dunia untuk dia bertindak. Padahal jelas sekali janji Tuhan kepada dirinya. Tuhan berjanji bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Dan itu sebetulnya jemaat yang Tuhan kasihi sudah cukup untuk menjamin bahwa Tuhan pasti tidak akan membiarkan orang Mesir untuk membunuh Abraham. Pasti. Sebenarnya janji Tuhan itu sudah menjadi jaminan bagi Abraham. Tapi tidak demikian. Abraham justru dengan kebijakan dunia, kebijaksanaan dunia, dia mengambil langkah-langkah untuk mengorbankan istrinya supaya dirinya selamat. Sehingga itu yang menyebabkan beberapa penafsir Alkitab menganggap bahwa Abraham berbuat dosa. Nah, kita melihat ya akibat dari apa yang dilakukan oleh Abraham dari ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Sarai diambil oleh Firaun. Ya. Kemudian Abraham mendapat harta, ayat yang ke-16. Jadi kalau mau memakai cara dunia, memang ada kemungkinan besar untuk bisa menjadi kaya. Tetapi kalau kita perhatikan dari bagian ini, bisakah Abraham bersukacita dengan kekayaan itu? Sementara ia melihat istrinya diambil oleh Raja Firaun. Jelas bahwa dosa akan membawa penderitaan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham bisa membuat dia menjadi kaya, tapi justru dia tidak akan bersukacita dengan kekayaan itu, justru akan membawa penderitaan. Jadi jangan main-main ya, jangan merasa bahwa kita sudah melakukan dosa, lalu kita menjadi kaya, lalu kita anggap semuanya itu sudah beres-beres saja. Tidak. Bapak Ibu pasti akan mengalami penderitaan karena dosa itu. Pasti. Jadi jangan pernah bermain-main dengan dosa. Datang kepada Yesus, minta ampun sama Tuhan. Aku bertobat dari dosa yang aku lakukan, Tuhan. Ini penting. Sekarang kita melihat jemaat yang Tuhan Yesus kasih tentang tindakan Tuhan. Ayat yang ke-17. Tindakan Tuhan adalah kasih karunia Allah kepada Abraham. Jadi Abraham tidak layak mendapat pertolongan seperti itu. Kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan ini. Tuhan membebaskan Abraham. Tuhan menolong Abraham. Tapi itu adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tuhan menolong Abraham, mengasihi Abraham, ya, bukan karena ketaatan atau kebaikan Abraham. Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bukan karena ketaatan dan kebaikan kita. Allah mengasihi karena Ia mau mengasihi.
Tuhan ini juga menunjukkan bahwa Allah tetap beserta dengan Abraham. Abraham menghadapi kesukaran demi kesukaran sehingga ia harus pindah-pindah, bahkan jatuh ke dalam dosa. Dan setelah ayat 7 tidak ada lagi suara Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan menyertai dia. Tetapi bagaimanapun juga tindakan Allah terhadap Firaun menunjukkan bahwa sekalipun kelihatannya Allah tidak menyertai Abraham, tetapi sebetulnya ia tetap menyertai Abraham. Apakah Bapak Ibu Saudara merasakan banyak kesukaran atau problem? Dan apakah itu menyebabkan Bapak Ibu sekalian menjadi ragu akan penyertaan Tuhan? Apakah Bapak Ibu berulang kali jatuh dalam dosa? Dan apakah hal itu menyebabkan Bapak Ibu sekalian merasa bahwa Allah tidak beserta dengan kita? Kalau iya, mari kita merenungkan cerita ini. Cerita tentang Abraham. Dan yakinlah bahwa dalam persoalan maupun dalam kejatuhan dosa, ingat bahwa jatuh ke dalam dosa tidak sama dengan hidup dalam dosa. Allah tetap mengasihi dan menyertai Bapak Ibu sekalian. Jadi kita melihat dari rangkaian cerita ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20, ya bagaimana janji Tuhan kepada Abraham, panggilan Tuhan kepada Abraham, dan penyertaannya yang begitu luar biasa. Tuhan nyatakan, Tuhan tetap sertai Abraham, meskipun Abraham mengalami jatuh bangun, tapi penyertaan Tuhan ya dan amin. Penyertaan Tuhan ya dan amin dalam kehidupan jemaat Tuhan sekalian. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tetap bersama kita. Waktu kita berdosa, dia tetap bersama kita. Dia tetap mengulurkan tangannya. Dia tetap menolong. Dia tetap mengasihi kita sekalian. Sampai di sini dulu perjumpaan kita jemaat yang Tuhan kasihi. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya, dan mari kita terus belajar firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian, memberkati jemaat Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.